Oh, enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi iman wal Islam. Usia ini lahir 1990, berarti kira-kira 33 tahun, 20 Desember. Alamat Jalan Murai 2 nomor 405 RT 05 RW 03 Kayuringin, Bekasi Selatan. Pekerjaan swasta, agama asal adalah Kristen. Kami tanyakan kepada saudara Yones, apakah kita pernah bertemu sebelum ini? Apakah ada yang mempengaruhi saudara untuk masuk Islam? Tidak. Atas belajar sendiri, pencarian sendiri. Baik, dengar semua ya, bahwa beliau mencari sendiri, beliau mungkin ngobrol dengan berbagai pihak ya, belajar dari YouTube kan banyak sekarang ya, media-media informasi. Maka saudara Yunus dengan kehendaknya sendiri, dengan kesadaran ilmunya, dengan kesadaran yang tidak dipaksakan oleh orang lain, datang untuk mengucapkan syahadat. Saya dengar katanya sebenarnya sudah lama belajar, tapi baru tergerak hati pada malam hari ini. Betul? Betul. Baik. Yones Habibatan sudah bisa baca syahadat sendiri? Belum. Kalau begitu kita bimbing ya. Nanti. Jadi keluarga di sana ya. Ada keluarga ibu dari Yones, ibu ya. Ibu. Baik kalau begitu. Ada disaksikan oleh ibu beliau. Mudah-mudahan meskipun ibu beliau mengandung Kristen, tapi beliau sepertinya ingin menyaksikan anaknya untuk menjadi Islam. Ya, baik. Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan walafiat ya, Bu ya. Keluarganya menjadi keluarga yang baik-baik semuanya. Amin. Baik. Kalau itu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, masuk Islam hanya itu aja syaratnya, yaitu mengucapkan syahadat. Cukup, tidak ada biaya, tidak ada upacara ini dan itu, cukup mengucapkan syahadat. Cuma syahadat ini tadi kita sudah mengatakan, Yohanes sudah mengatakan bahwa asyhadu, saya bersaksi. Artinya saya bersaksi, saya punya keyakinan penuh setelah belajar sana kemari bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Allah itu Allahu Ahad, Allahus Somad. Allah itu Maha Esa, tidak dua, tidak tiga, atau tidak lebih daripada itu, tidak berbilang. Dan kemudian Allahus Somad, dialah tempat bergantung. Semua makhluk meminta kepadanya, tidak ada yang melebihinya dia. Karena seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, kalau mau bukti-bukti ilmiah terlalu banyak dalam Al-Quran itu, baik versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris. Karena banyak ilmuwan, orang-orang pintar dari dunia barat yang masuk Islam, mereka berdakwah melalui media digital, mengabarkan kepada kita, mengiklankan penemuan-penemuan mereka dari Quran. Nabi Ibrahim ya punya anak nanti dari jalur Ishak, itu sampai ke Nabi Isa, kemudian dari jalur Ismail itu sampai ke Nabi Muhammad.
Nah, jadi sebenarnya agama ini adalah agama yang dipegang sejak awal dari para nabi. Sejak manusia pertama agamanya adalah Islam. Sejak awal. Jadi sejak dari awal Nabi Adam itu adalah Islam. Karena dia ketemu Allah langsung kan? Ya, dalam Quran disebut wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, pada saat itu Allah bilang bahwa dia akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam saat itu di awal, ya. Nah, yang ketiga, sejak dari awal seluruh umat manusia ini diminta kesaksian oleh Allah. Waktu lahir, dia belum lahir, masih di alam ruh dalam rahim. Setelah Allah bahasa Qur'annya wa nafakhtu fihi ruhi, Allah meniupkan ruh ke dalam setiap manusia itu. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kemudian semua manusia di alam ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya benar, kami bersaksi atas demikian. Nah, setelah itu Allah bilang, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratan allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Ini adalah fitrah manusia. Jadi manusia tidak mungkin tidak bertuhan. Semua manusia ingin bertuhan. Ya, nggak mungkin dia tidak bertuhan. Itu fitrahnya. Turunannya jadi dari bahwa dia cenderung kepada Tuhan, tidak mungkin tidak bertuhan, adalah manusia cenderung kepada kebenaran. Makanya penjahat sekalipun nggak pengen anaknya jadi penjahat. Dia pengen anaknya tetap jadi orang baik, karena fitrahnya untuk tetap menjadi baik. Kata Allah, la tabdila li khalqillah. Fitrah ini tidak akan berubah, itu menjadi kenyataan. Jadi dzalika dinul qayyim, kata Allah, untuk memastikan bahwa inilah agama yang lurus. Inilah agama yang lurus. Karena tidak ada di agama yang lain menginformasikan tentang ini, karena informasinya dari alam roh. Yang tahu itu siapa? Allah, nggak ada yang lain. Dzalika dinul qayyim. Jadi agama yang menginformasikan ini adalah fitrah semua manusia adalah menyembah Allah. Nah, itu sejak dari awal, ya, sejak dari awal sudah diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu sesungguhnya Yohanes ini adalah kembali kepada fitrahnya. Nah, kalau kita kembali kepada fitrahnya itu kira-kira kita setelah bulan Ramadan, maka kita Idul Fitri, suci kembali, bersih, ya kan? Kalau ibadah kita semuanya diterima, ya, tobat-tobat kita diterima. Nah, kita susah payah nih supaya kita bersih kembali, suci kembali, tobat kita diterima, kita susah payah, ya. Nah, Yohanes hari ini seluruh apapun yang sudah dia lakukan, ya, apapun yang pernah dia lakukan, ya, negatifnya semua yang sudah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iri dengan beliau hari ini. Namun saya ingatkan kepada Yohanes, yang Islam KTP banyak, tapi masuk Islam tapi enggak sholat, masuk Islam tapi enggak mau ngaji, enggak cinta Quran. Saya berharap Yohanes mau mengaji, mau baca Quran. Yang paling penting adalah menegakkan sholat. Nggak bisa bacanya nggak apa-apa, bisa Al-Fatihah aja nggak ada masalah, baca aja dulu, nanti yang lain-lain menyusul, ya, pelan-pelan baca, ya. Jadi Yohanes mau belajar mengaji, kan rumahnya dekat di sini, mau datang ke sini, ya. Nah, ini semua ada Ustaz Kamil di sini, ada Ustaz Geri, ada Ustaz Sis, ada Abu Kaya di sana, ada Ustaz Arif, ada banyak di sini yang bisa belajar, ya. Sama saya juga bisa ke sini. Yang paling penting mau belajar, ya. Nah, dalam Al-Quran disebut, ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu ibu kita yang melahirkan kita itu, ya, susah payah melahirkan kita itu. Dia menahan perih, sakit, ya, bisa-bisa punya risiko meregang nyawa, tapi dia melahirkan kita, ya.
maka kemudian kita diminta untuk tetap menghormati orang tua kita, menghormati ibu kita, menghormati bapak kita, meskipun dia berbeda agama. Akhlak Islam seperti itu. Kalaulah kita ngomong kalau bahasa kita itu apalagi pakai kalimat yang membentak, itu nggak boleh dalam Islam. Tunjukkan Yunus bahwa akhlak kita akhlak Islam. Jadi tetap hormati orang tua. Kalau ada beda pendapat lebih baik diam. Tetap hormati, bantu orang tua meskipun dia berbeda agama. Rasulullah mengajarkan itu kepada kita. Itu bagian penting Yunus, karena kan masih ada orang tua yang masih hidup bareng kan? Masih hidup, ya. Jangan berdebat, jangan membuat orang tua terluka, ya. Berbakti kepada orang tua. Antum bekerja tetap beri kepada orang tua. Bahkan antum nanti punya istri, tidak boleh kamu lebih mencintai istri kamu daripada orang tua. Misalnya ibu kamu maunya di depan, kamu punya mobil di samping kamu, ya biarkan dia di depan. Bahkan kalau istri kamu nggak setuju, suruh istri kamu pindah ke belakang. Ibu kamu yang kamu pindahkan ke depan. Kira-kira begitu, ya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita begitu, ya. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa-siapa yang masih punya ibu, saya heran kata Rasulullah, kok dia nggak bisa masuk surga, padahal dia masih punya ibu, ibunya masih hidup, tapi kok dia nggak bisa masuk surga. Nah itu dia. Oleh karena itu ini penting saya sampaikan kepada Mas Yunus, ya Bang Yunus, supaya tetap menghormati kedua orang tua, apalagi masih ada, ya kan, sama berbakti kepada orang tua. Tunjukkan akhlak kita, akhlak yang baik, akhlak Islam, akhlak yang baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti ulama berikutnya mohon Yunus, seperti saya bilang tadi, bahwa banyak yang masuk Islam tapi nggak sholat, bahkan nggak bisa baca Quran, itu jadi masalah. Islamnya cuma Islam KTP. Akhirnya jangan Mas Yunus masuk Islam, jangan nambah-nambahin Islam KTP, ya. Nah, sholat, ya kan? Sholat, terus kemudian belajar ngaji, bisa baca Quran dan cinta kepada Quran, mempelajarinya, memahaminya, ya kan? Insya Allah Allah akan menurunkan hidayah lebih banyak lagi kepada kita, sehingga Allah membuat hidup kita ini jadi lebih mudah. Ya, kalau Allah sudah menurunkan hidayahnya kepada kita, Allah menurunkan pengampunannya kepada kita, Allah membimbing kita, insya Allah, ya semuanya jadi mudah, karena Allah yang punya segala sesuatu. Kita minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Syaratnya adalah hatinya bersih, ya, hatinya rela kepada Islam, ya. Baik, kalau begitu sama-sama. Ini ada pemoderator Pak Haji nggak ada, tapi bisa di lampirannya ada kan, ya, Mas Andi ada, ya. Nah, nanti pemoderatornya belakangan nggak jadi masalah, yang di sertifikat. Tadi kan nanti buat ke dukcapil kalau di sertifikat. Baik. Islam itu yang beriman itu semuanya bersaudara. Ini saudara kamu semua nih, Yunus. Jadi kalau kamu ada apa-apa bisa minta bantuan Pak Asep, ya kan? Ya, bisa bantuan sama Mas Bimin, ya kan? Bisa bantuan sama Ustaz Kamil, bisa sama Mas Andi. Ini semua saudara kita semua, ya. Jadi kamu datang ke sini, ini rumah kamu, ya. Ini saudara kamu semua, tidak ada masalah, ya. Insyaallah, ya. Mungkin itu saling tolong baik, kita sama-sama berikan selamat kepada saudara Yunus. Baik, barakallahu. Panggilnya John.
Yun.